Biden menang, Muslim senang. Ops, tunggu dulu. وميض الحب ألبسني حنينا لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائما مني وميض الحب Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai videonya, admin menyampaikan bahwa admin membuat video ini bukan berarti admin pro Donald Trump. Tolong dicatat. Banyak mungkin dari kalangan muslim baik Amerika maupun dunia senang kala Joe Biden bisa memenangkan pemilu presiden di Amerika. Banyak yang beranggapan Joe Biden adalah sosok yang nantinya akan bisa mewakili suara muslim Amerika. Terlebih lagi Joe Biden saat kampanye sempat juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW di dalam pidatonya. Menarik memang momen-momen itu, namun dalam politik semua bisa jadi mungkin demi suara. Hal tersebut terbukti ampuh bahwasanya laporan mengatakan Joe Biden meraup 69% suara muslim Amerika. Kita perlu juga bercermin pada Macron tahun 2017 lalu, yang mana dikutip dari merdeka.com tanggal 10 Mei 2017 bahwasanya warga muslim merupakan kunci kemenangan Macron di Prancis. Islam dan warga muslim memainkan peran cukup besar dalam pemilihan presiden di Prancis tahun 2017. Dari seluruh umat muslim di negeri anggur, setengah diantaranya memiliki identitas sekuler dan menyatakan dukungan terhadap Emmanuel Macron hingga akhirnya memenangkan pemilu. Karena apa? Saat itu Macron memang mendeklarasikan dirinya merupakan orang yang pro terhadap imigran dan memiliki pandangan tersendiri terhadap umat Islam selama masa kampanye. Ingat, selama masa kampanye. Hal itu berbeda dengan rivalnya, Marine Le Pen dari Partai Front National yang terkesan membenci kaum minoritas. Le Pen yang dikalahkan dalam pemilu telah menganjurkan untuk menghentikan para imigran, di mana sebagian besar pesertanya berasal dari negara-negara muslim. Selama ini penduduk muslim yang berimigrasi sering mengalami diskriminasi, sehingga mereka merasakan kekhawatiran. Dalam beberapa kesempatan, Le Pen sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait Islam. Dia mengatakan tentang penyelidikan terhadap masjid, menyerang para teknokrat di Brussel dan imigran. Secara keseluruhan, Le Pen menyatakan orang Perancis harus menguasai Perancis. Pernyataan tersebut dinilai menganggap muslim di Perancis dan warga negara lain seperti dari Afrika, Asia bukan orang Perancis. Hal itulah yang membuatnya kurang mendapat simpati dari rakyat Perancis, terutama dari kalangan muslim. Di Perancis ada sekitar 5-6 juta muslim yang mana 2% diantaranya memiliki hak pilih sebagai warga negara. Komposisi tersebut memang tidak sebanding, namun setidaknya jumlah mereka cukup menyumbang perbedaan. Hal itulah yang juga dialami Presiden Francois Hollande pada pemilu 2012 lalu, di mana Hollande mendapat suara dari 86% penduduk muslim karena berhasil merebut perhatian umat Islam dengan janji akan menghapus Islamofobia. Namun kenyataannya setelah terpilih, Hollande ternyata tidak melakukan hal yang seperti dikatakannya. Banyak sekali kandidat yang menjanjikan penghapusan Islamofobia di negaranya, namun rupanya menusuk dari belakang seperti Hollande. Itu merupakan berita tahun 2017. Kemarin kita lihat bagaimana komentar si Macaroni terhadap Islam. Bahkan dia biarkan Charlie Hebdo menggambarkan karikatur Nabi Muhammad SAW dan terkesan membela guru yang jelas-jelas memperlihatkan karikatur Nabi Muhammad kala mengajar. Itulah Emmanuel Macron, dahulunya mendapat banyak suara muslim, tahu-taunya Islamofobia juga. Nauzubillahi min zalik. Kita kembali ke Joe Biden.
Dia memenangkan suara Muslim karena dalam kampanyenya Joe Biden cukup memberi perhatian terhadap pemilih Muslim. Kemudian rivalnya Trump jelas-jelas sikapnya yang boleh dikatakan tidak berpihak pada pemilih Muslim. Meski Joe Biden sempat mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, tidak otomatis nanti saat berkuasa ia akan membelah hak-hak Muslim. Belum tentu juga Joe Biden bisa menghapus Islamofobia karena dia sendiri kala Brunei Darussalam menerapkan hukum syariat. Joe Biden salah satu orang yang berkomentar miring dan malah menampakkan sikap Islamofobianya. Yang mana kala itu Sultan Brunei ingin menerapkan syariat Allah pada kaum LGBT. Laki enggak, betina tidak juga. Joe Biden kala itu men-tweet berita tersebut dengan menyebut hal tersebut atau pelaksanaan syariah tersebut adalah sesuatu yang mengerikan dan tak bermoral. Itulah salah satu dasar mengapa Muslim juga jangan terlalu euforia dengan kemenangan Biden. Kita lihat saja nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون